Cek, cek. Oh ya, lupa. Cek, Bisa, cek, Bu. cek 1 2 3, oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Dupayana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelas minat saya, yakni tafsir Jalalain Surat Al-Fatihah. Pendahuluan, yakni kitab ini dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kenapa si kitab Jalalain ini disebut kitab Jalalain? Karena ya dari nama pengarangnya juga gitu, yakni kedua Jalal. Makanya kan karena bahasa Arab itu ada yang namanya mana kapur ya, eh isim musanna 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 tuh yang artinya dua kan. Jadi lain lain. Nah, itu tuh masuknya ke isim isim musanna gitu. Makanya disebutnya Jalal lain. Nah, lalu kita sekalian agar mempersingkat waktu juga gitu kan. Biografi singkatnya, yakni Imam Jalaluddin Al-Mahali ini memiliki nama lengkap Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Mahali As-Syafi'i. Kenapa disebutnya Al-Mahali? Karena itu biasanya orang Mahali gitu. Eh, Semisal Taraka gitu. Bisa disebutnya Taraka Idora Janda Al-Jawi. Itu bisa. Itu sebagai pengenal aja gitu. Nah, lalu beliau, beliau ini lahir di Kairo, Mesir pada tahun 791 Masehi atau 1389. Kalau nggak salah itu ketika eh, dinasti Mamluk, ketika dinasti Mamluk. Nah, kitab Jalalain juga itu masuk. Sebentar Bu, ngambil kitabnya dulu. Nah, ini kitabnya yang saya pelajari ketika di pesantren dan juga di sini yang saya sekarang sering ngaji bareng Taraka juga. Kitab Jalalain. Nah, lalu si eh, beliau ini Imam Jalaluddin Al-Mahali ini sering dipanggil ya Al-Mahali gitu karena agar memudahkan. Beliau ini salah satu ulama yang memiliki yang menganut fikih mazhab Imam Syafi'i. Lalu beliau ini ahli dalam ilmu kalam dan lain-lain. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahali ini memiliki gaya penulisan yang emang ringkas, padat, akan tetapi jelas gitu. Karena emang salah satunya tafsir Jalalain ini. Tafsir Jalalain ini cocok untuk bagi pemula yang baru ingin terjun gitu terhadap dunia pertafsir-tafsiran. Dan itu juga menjadi salah satu alasan saya mengambil tafsir Jalalain ini. Beliau ini sudah beliau tidak terlalu banyak gitu menulis banyak kitab, akan tetapi eh, masih dikenang akan sampai sekarang. Seperti tafsir jalan ini yang masih banyak dipakai di pondok-pondok pesantren. Beliau wafat di Kairo pada tahun 864 Hijriah atau 1459 Masehi pada usia sekitar 73 tahun. Lalu selanjutnya kan karena tafsir Jalalan ini yang menulisnya gitu dua gitu. Nah, ini tuh Imam Jalaluddin Al-Mahali ini adalah gurunya dari Imam Jalaluddin eh, As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti memiliki nama lengkap yakni Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad bin Sabik bin Ad-Din Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir di Kairo, eh, Mesir pada tahun 849 Masehi atau 1445 Hijriah. Kebalik. Ya pokoknya gitu. Alasan beliau dipanggil As-Suyuti karena dinisbatkan pada daerah asal keluarganya Asyut atau Suyut, Mesir Hulu.
Beliau adalah murid dari Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau belajar tentang ilmu tafsir dari gurunya tersebut. Beliau adalah salah satu ulama yang menguasai hampir semua cabang ilmu keislaman seperti gurunya. Dia memiliki gaya penulisan yang hampir sama dengan beliau. Alasannya dia melanjutkan tafsir jalan ini ya karena memiliki gaya penulisan yang mirip seperti gurunya tersebut gitu kan. Beliau wafat di Kairo, Mesir pada tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi pada umur 61 tahun. Nah, lalu masuk kenapa saya mengambil topik ini? Ya karena kitab tafsir Jalalain ini salah satu yang mudah untuk dipahami. Lalu saya juga pernah mempelajarinya di pondok. eh, karena memiliki gaya penulisan yang tadi saya jelaskan gitu. Ringkas, padat, akan tetapi mudah dipahami oleh setiap kalangan gitu. Baik dari Sanawi, SMP, ataupun SMA gitu. Aduh. Lalu langsung ke tafsir aja, Bu. Oh, siap, Bu. Langsung saja masuk ke tafsir surat Al-Fatihahnya gitu. Nah, suratul Fatihati yakni surah Al-Fatihah gitu. Ya, artinya pembuka. Yakni makyatun sabu ayatin bil basmalati in kanat minha wasabi'atu siratul lazina ila akhiriha wa in lam takun minha fasabi'atu ghairil magdubi ila akhiriha wa yuqaddaru fi awaliha lu qulu liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min makulil ibad. Maka di sini tuh pengawalannya dari surat Al-Fatihah, para ulama ini berdebat akannya surat Al-Fatihah tuh masuk gak sih bismillahnya tuh kepada surat Al-Fatihah. Nah, apabila surah bismillahnya ini masuk terhadap Al-Fatihah, maka surat ayat ketujuhnya ini sirotol lazina sampai akhirnya sirotol lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ulama menyebutkan apabila dia masuk terhadap bismillah dan apabila tidak termasuk bismillahnya, maka ayat terakhir ayat ketujuhnya ini yakni ghairil maghdubi an bi alaihim waladdallin. Nah, lalu eh, sang penulis kitab ini Imam Jalaluddin ini menyampaikan juga gitu bahwa eh, harus kita tuh dikatakan gitu kulu di dalam hati eh, ketika sebelum lafaz iya kana budu. Kenapa? Karena ya agar cocok gitu. Di sini disebutkan munasiban agar cocok lahu bagi lafaz iya kana budu bikauniha karenanya ada perkara min makulil ibad dari perkataan hamba-hamba. Karena karena surat Al-Fatihah ini bagian ayat ya kana budu ini bagaikan kita tuh berbincang-bincang gitu. Seperti percakapan antara hamba dengan Tuhan gitu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjut masuk ke ayatnya. Nah, di sini sang penulis tidak menjelaskan gitu tentang arti bismillah karena bismillah ini emang sangat besar gitu. Karena ada suatu hadis kalau nggak salah dari Umar bin Khattab eh, apabila air lautan dijadikan sebuah tinta, maka tidak akan cukup tinta tersebut untuk membahas kata bi-nya tersebut. Hanya bi saja di dalam bismillah itu tidak cukup gitu tintanya untuk membahas bi dalam bismillah itu. Lalu masuk ke ayat pertama. Alhamdulillahi jumlatun khabariyatun kusida biha Astana'u ala Allahi bimadmuniha ala annahu ta'ala maliki lijami'il hamdi minal khalqi au mustahikun li an yahmaduhu wallahu alama alal ma'budi bihaqqin. Nah, di sini pengawalannya sebetulnya tafsir jalan ini masih mempelajari tentang nahwu karena
Ini jumlatun khobariyatun, membahas tentang jumlatun khobariyatun. Ini tuh masuknya terhadap nahu. Nah, ketika di sini ayat yang pertama membahas alhamdulillah, eh, di sini jumlatun khobariyah itu, jumlah khobariyah itu agar menekankan bahwa pujian atas Allah ini, terhadap pujian atas Allah. Jadi ditekankan bahwa setiap pujian itu pasti berujungnya terhadap Allah lagi. Karena pujian itu dibagi menjadi empat, yakni pujian terhadap Allah, makhluk terhadap Allah, makhluk terhadap makhluk, dan satu lagi ma- makhluk terhadap apa ya? Satu lagi saya agak lupa. Pokoknya bisa di search masing-masing. Saya lupa satu lagi itu. Karena kenapa akan berujung terhadap Allah lagi? Karena ya bihakin dengan hak, karena hanya Allah lah yang berhak untuk disembah di sini. Lalu Rabbil alamina ay maliki jama'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yutlaq alaihi yuqalu alamul insi wa alamal jinni ila ghairi dzalika wa ghallaba fi jam'ihi bil ya'i wa nuni ulil ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamati li'annahu alamah ala mujidihi. Lalu pembahasan selanjutnya, di sini Rabbil alamina, Tuhan pemilik seluruh alam. Nah, di sini di tafsir Jalalain ini menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang memiliki seluruh makhluk, baik dari golongan manusia, jin, hewan, dan yang lain-lainnya. Dan setiap daripadanya disebutkan yakni alam, disebutkan bahwa alam manusia dan alam jin itu seperti yang saya tangkap itu berbeda gitu kan, antara alam manusia dan alam jin itu. Lalu ke selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim, ay zi rahmati wahya iradatar iradatul khair li ahlihi, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yakni yang memiliki rahmah, yaitu yang memiliki keinginan kebaikan kepada ahlinya. Em, Senangkap saya di ayat ini, setiap kebaikan itu pasti ada keinginan dalam dirinya gitu untuk berbuat kebaikan terhadap orang lain ataupun eh, ke lainnya gitu. Lalu lanjut ke ayat berikutnya, Malik Yaumiddin ai al jazai wa huwa yaumil qiyamati wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala bidalilin limanil mulku al yaumi lillahi wa man qara'a maliki fama'nahu maliki malikul amri kullaha fi yaumil qiyamati au huwa mausufun bidzalika daiman kaghafiriz dzambi fasoha waqu'uhu sifatan lima rifati. Maka di sini penjelasan bahwa Allah ini yang memiliki hari pembalasan gitu. Ketika di hari pembalasan, yang ini hari pembalasan yaitu hari kiamat. Nah, jadi Allah tuh mengkhususkan terhadap hari pembalasan, yakni disebutkan itu hari kiamat, bahwa tidak dengan sebutan itu. Di sini dijelaskan juga, yakni hari pembalasan yaitu hari kiamat dan dikhususkan dengan sebutan itu, kepada sebutan itu. Nah, pada hari itu juga Allah menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun, baik seorang raja ataupun menteri, tidak ada yang menguasai pada hari itu kecuali Allah. Maka didalili oleh liman mulku yaum lillahi. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Nah, maka dijawab kepunyaan Allah semata, hanya kepunyaan Allah lah semata. Dan barang siapa yang membacanya maliki, maka maknanya pemilik semua urusan pada hari kiamat, atau disifati dengan sifat selamanya seperti kagofiriz dzambi, maka disahkan dengan sifat itu dengan sifat ma'rifat. Maka sang penulis juga mengkhususkan eh, bahwa Allah itu memiliki sifat khusus, yakni eh, maliki, yakni memiliki semua urusan pada hari kiamat tersebut. Lalu lanjut ke ayat berikutnya.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairihi wa nutlabul ma'unahu alal ibadati wa ghairiha. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku memohon ampun. Yakni kami mengkhususkan kepadamu dengan ibadah, dengan mengesahkan Allah atau selainnya. Maka kami memohon pertolongan atas ibadah dan selainnya. Nah, maka di sini orang mukmin hanya kepada Allah gitu, beribadah dan hanya kepada Allah meminta ampun. Karena tidak ada selain tidak ada Tuhan selain Allah gitu, seperti di kata-kata yang di syahadat. Lanjut, ihdinas siratal mustaqim, ay arsyidna ilaihi wayud wayubdalu minha. Maka tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yakni jalan yang terbimbing kepadanya dan tidak ada penggantinya daripadanya gitu. Maka siratal mustaqim itu emang tidak ada yang lain gitu kecuali jalan menuju ke surga. Lalu selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim bil hidayati wa yubdalu minal ladzina bisilati ghairil maghdubi alaihim wahum al yahudu wala wa ghairiha wa, wala wa ghairi wala ad-dallin wahum an-nasara wa wa nuktatul badalu
Sorry, sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik classmate yang saya pilih di semester ini, yaitu brain-based learning. Yang artinya itu dia metode belajar yang menyelaraskan atau sesuai dengan cara kerja otak secara alami. Berikut agenda yang akan saya bahas, yang akan mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembahasan brain-based learning, dan juga refleksi. Jadi latar belakang saya memilih topik ini adalah pertama tuh saya menemukan bahwa saya itu kesulitan dalam pelajaran fisika. Nah, dan juga saya tuh tertarik untuk mempelajari tentang brain-based learning ini karena metode belajar ini tuh metode belajar yang salah satu yang bisa apa ya teruji ampuh gitu untuk membantu peningkatan sistem pembelajaran gitu. Kenapa? Karena kan brain-based learning ini kan berdasarkan otak kan, dan otak ini tuh adalah komponen utama dalam proses pemikiran atau belajar gitu. Berikut rumusan masalah dari kesenjangan fenomena dan permasalahan. Ada 3 pertanyaan, yaitu bagaimana sistem otak bekerja dalam pemrosesan informasi terkait pemahaman sains. Yang kedua adalah bagaimana prinsip brain-based learning pada proses pembelajaran fisika. Yang ketiga adalah bagaimana penggunaan atau pemanfaatan metode brain-based learning terhadap pembelajaran fisika. Tujuan penelitiannya ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana sistem otak bekerja dalam memproses informasi dan mengaplikasikan metode belajar yang efektif sesuai dengan cara otak bekerja. Yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip brain-based learning berpengaruh dalam proses pembelajaran fisika. Yang ketiga adalah untuk mengetahui penggunaan atau pemanfaatan metode brain-based learning dan memperbaiki teknik belajar supaya lebih baik dalam pembelajaran fisika. Manfaat karya tulis ini untuk diri saya sendiri adalah untuk menambah wawasan dan juga mengevaluasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Lalu untuk orang lain, mungkin jika ada permasalahan yang sama, karya tulis ilmiah ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu untuk sistem pembelajaran, mungkin manfaatnya dalam meningkatkan proses belajar mengajar supaya lebih baik lagi. Nah, jadi untuk mengetahui brain-based learning tersendiri itu harus mengetahui bagaimana cara otak memproses informasi. Otak sendiri merupakan pusat saraf utama yang mengendalikan seluruh aktivitas tubuh seperti belajar, berpikir, mengingat, merasakan, dan melakukan berbagai tindakan. Nah, otak sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan juga batang otak atau brainstem. Berikut anatominya. Dan otak besar ini tuh terbagi lagi menjadi 4, yaitu ada lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Pembagian ini tuh terbagi berdasarkan fungsi-fungsinya. Lobus frontal atau lobus yang depan itu berfungsi sebagai fungsi eksekutif seperti perencanaan, pengambilan keputusan,
kontrol perilaku dan juga fungsi motorik. Lalu untuk lobus parietal itu berfungsi sebagai pengolahan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan orientasi spasial. Lalu untuk lobus temporal itu berfungsi dalam mengelola pendengaran, memori, emosi, dan pemahaman bahasa. Dan yang terakhir untuk lobus occipital itu berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi visual. Di sini juga ada otak kecil dan juga atau cerebellum atau batang otak. Dan batang otak ini berfungsi sebagai penyambung otak dengan sumsum tulang belakang. Kalau otak kecil tuh berfungsi sebagai tempat memori atau penyimpanan. Lalu bagaimana sistem otak ini bekerja? Jadi otak ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama itu encoding atau otak ini menerima informasi dari panca indera. Kan kita ada 5 panca indera. Nah, itu tuh menerima informasi lalu di otak ini nanti diproses dan juga disimpan ke dalam storage. Ini tuh tergantung informasi yang yang diambil gitu. Ada yang disimpan ke memori jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, lalu yang terakhir adalah retrieval atau saat dibutuhkan informasi ini bisa dipanggil kembali untuk pengambilan keputusan. Dan supaya memorinya itu jangka panjang, makanya dibutuhkan pengulangan atau active recalling gitu. Lalu brain-based learning, masuk ke brain-based learning-nya. Brain-based learning ini adalah menurut Johnson 2008, brain-based learning adalah belajar sesuai dengan cara otak dirancang secara alamiah untuk belajar. Sederhananya, ini adalah pembelajaran dengan memperhatikan otak, di mana dipertimbangkan bagaimana otak belajar dengan optimal. Sedangkan menurut Kane and Kane, pada tahun 1990, brain-based learning adalah strategi pembelajaran yang dirancang berdasarkan struktur dan fungsi otak manusia dalam proses belajar secara alami. Jadi brain-based learning ini sangat berperan dalam pembelajaran berbasis otak gitu. Ada tiga prinsip utama dalam brain-based learning menurut Kane and Kane. Yang pertama itu membangun lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Jadi lingkungan belajar ini bisa dibuat positif, misalnya kalau misalnya lagi belajar menggunakan musik atau enggak, itu sesuai dengan metode belajarnya masing-masing. Cuman lingkungan ini sangat berpengaruh dalam proses belajar gitu. Lalu yang kedua, prinsip kedua adalah siswa terlibat secara aktif dalam pengalaman belajar yang kompleks dan bermakna. Jadi secara aktif ini artinya siswa ini terjun langsung ke dalam permasalahan pembelajaran. Jadi supaya siswa juga dapat merasakan efeknya langsung ke dalam dirinya sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah pengalaman belajar yang bermakna dan pemrosesan aktif. Kalau ini tuh yang ketiga, belajarnya ini dimakna atau direfleksikan supaya lebih paham gitu. Ya, gitu. Lanjut. Penerapan brain-based learning dalam pelajaran fisika. Jadi pelajaran fisika itu kan membutuhkan kemampuan berpikir logis dan analitis kan. Dan juga maka dari itu fisika ini diusahakan dibuat dengan dengan lingkungan yang menyenangkan gitu. Jadi gak terlalu berat ke dalam pemahamannya itu. Nah, implementasinya dari brain-based learning ke pelajaran fisika ini yaitu mengaitkan fenomena fisika ini dengan kehidupan sehari-hari supaya lebih gampang untuk dipahami. Lalu melakukan eksperimen laboratorium, diskusi kelompok supaya mendapatkan ide-ide dari berbagai orang, lalu demonstrasi visual atau menjelaskan dengan gambar-gambar, lalu pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning atau dari soal-soal yang diberi, lalu pengelolaan emosional dan lingkungan positif, dan penerapan pengulangan bertahap dengan kuis formatif atau ujian gitu. Dengan implementasi ini, siswa dapat menstimulasi berbagai area otak sehingga informasi lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, lalu refleksi saya terhadap topik kelas minat kali ini, sebetulnya saya ini kurang minat terhadap topik ini. Setelah saya pelajari lebih dalam, itu ternyata kurang cocok terhadap diri saya sendiri. Maka dari itu ada ada keterhambatan dalam proses menyelesaikan kelas minat ini. Namun saya berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Dan ya, sekian presentasi dari saya buka ruang diskusinya.
pertama mungkin apresiasi buat Arifa yang bisa nyelesain kelas minatnya walaupun ternyata nggak minat. Terus pertanyaan saya, menurut kamu bagian mana yang bikin kamu nggak minat atau lebih ke sifat dari apa yang kamu pelajari itu, apa yang bikin kamu nggak minat dari sifatnya? Sifatnya, sifat. Mungkin karena apa ya? Saya tuh awalnya tuh terbayangnya tuh lebih ke sistem otaknya atau lebih ke kayak apa sih kesehatan atau intinya tuh brainnya gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari brain based learning ini tuh lebih ke pengaplikasian dalam pengajaran gitu. Jadi bukan siswa. Jadi kalau misalnya siswa sama guru, ini tuh lebih fokusnya tuh terhadap gurunya. Jadi bagaimana dia eh, mengajar siswa dengan lebih baik lagi gitu. Ada cuman nggak yang ya cuman apa ya kayak dari mungkin metode belajar brain based learning ini kurang kurang efektif buat saya gitu karena kalau misalnya dari sisi saya sendiri tuh ininya kurang dijelasin jadi dia lebih fokusnya ke dalam pengajaran ya sistem pengajarannya. Mm-mm. Hmm. Cek. Nah, sebetulnya karena brain itu it's your brain, supposed to be brain based learning itu juga ada dari POV-nya kamu gitu. Jadi kan intinya tadi adalah pada sensasi penerimaan ya, kemudian decoding ya, kemudian simpan, setelah simpan kan di retrieve gitu, bisa dipanggil kapan kita membutuhkan ya. Nah, kalau kita belajar fisika berarti memang bagaimana Iya. Ya, maka dari itu brain based learning itu prinsipnya tuh lebih fokusnya terhadap itu dulu, sistem awal itu dulu karena iya. Ya. Ini kan refleksi saat kamu melakukan prosesnya kan. Nah, kalau misalkan refleksi dari ininya apa ya, dari materinya sendiri terhadap kamu gimana? Misalkan kayak kamu kan udah belajar di brain based learning. Kalau kamu lihat ke diri kamu, apa yang kamu pelajari gitu, apa yang harus kamu lakukan setelah kamu belajar ini, tindak lanjut. Tindak lanjutnya mungkin saya kan belum melakukan atau belum menerapkan brain based learning ini terhadap pelajaran fisika kan, karena jujur saya juga baru menyelesaikan karya tulis ilmiahnya, jadi saya baru studi literatur gitu. Untuk pengaplikasiannya saya belum secara langsung, namun saya ingin atau tindak lanjutnya itu saya ingin menerapkan prinsip brain based learning, yaitu dengan apa sih membuat lingkungan yang positif
dan juga dengan active recalling gitu. Jadi mungkin itu poin utama yang ingin saya coba supaya pelajaran fisika ini bisa lebih saya pahami. Mm-mm. Ya. Mm. Ya. Ya. Mau minta ke halaman awal. Pelan-pelan. Terus mundur. Ya itu boleh. Itu boleh. Enggak, sebelumnya aja deh. Kan di sini kamu bilang kamu punya kesulitan dalam mempelajari pelajaran fisika gitu ya. Setelah setelah kamu melakukan kelas minat ini gitu tentang otak ini, apakah dari situ setelah kamu udah belajar nih, udah ketemu expert apa gimana, terus kamu belajar fisika lagi, apakah itu ada pengaruhnya dalam kamu belajar fisika atau ada peningkatannya lagi? Iya tadi kan aku kan belum ngeimplikasikan atau belum menggunakan prinsip ini kan kepada pembelajaran fisika. Jadi untuk hasilnya tuh saya belum tahu karena saya juga baru mau mulai memproses dari karya tulis yang sudah saya studi gitu. Oke, makasih. Iya sama-sama. Nggak boleh. Ya, Arifa. Pertanyaannya aja sih. Pertama kan kamu ini saya rasa topik yang cukup baru gitu ya dibanding kelas minat sebelumnya. Sebelumnya kan ya crosset lah, ya banyaknya dan ini mungkin sekarang kelas minat lebih serius. Gitu. Bagaimana berkenalan dengan materi yang mungkin bobotnya bisa untuk untuk makalah yang kuliah gitu. Seperti itu. Apa pengalaman baru yang kamu dapetin gitu? Pengalaman baru yang aku dapetin tuh jurnalnya banyak banget, dan dari berbagai jurnal itu kan kita harus ringkas lagi dan menjadikan sesuai apa yang kita mau gitu, atau menjawab sesuai pertanyaan yang apa yang kita mau. Maka dari itu saya juga kadang bertanya kepada expert. Jadi di situ peran expert gitu. Jadi penulisan ini saya dibantu oleh expert jadi sebagai revisinya, lalu saya juga membaca jurnal-jurnal dan ya susah. Ya. Sebenarnya kalau aku sendiri tuh mungkin kalau tipsnya awalnya harusnya minat. Cuman karena sebenarnya aku juga gak minat, tapi aku lebih ngepaksa dan juga kayak tanggung jawab aja sih. Kayak udah milih topik ini gitu. Dan juga dicari aja dari jurnal-jurnal tersebut bagaimana apa yang informasi yang menarik dan baru buat kamu gitu. Apa? Alhamdulillah. Tadi kan Arifah bilang katanya kalau nanti yang kita belajar itu
itu bakal ada masuk ke ingatan yang jangka pendek sama ingatan jangka panjang. Itu biar tahu ingatan itu bakal masuk jangka pendek sama jangka panjang gimana. Biasanya kalau misalnya ingatan jangka pendek itu informasi yang baru kamu dapetin. Nah, itu tuh masuknya ke jangka pendek dulu, memori jangka pendek. Nah, untuk masuk ke memori jangka panjang, kamu harus menelan informasi terus-menerus gitu, atau memperkuat informasi tersebut. Baru itu masuk ke memori jangka panjang. Itu disimpannya di otak bagaimana? Di otak bagian ini, cerebrum, otak besar. Oke. Enggak, otak kecil. Cerebellum, kok otak besar sih? Memori dia, Oke. cuma nanti tuh fungsi-fungsi itu tuh terbagi lagi kok di otaknya. Jadi nggak berfokus pada satu anatomi. Iya sih. Saran aja, kenapa fokusnya malah fisika gitu? Padahal kan matematika ini Arifah jago banget, tapi kenapa fisika susah? Karena oh, Mungkin boleh di searching aja a priori sama a posteriori. A posteriori. Ya, apa tuh? nanti searching saja sendiri. Oke. Oke. Ibu. Bu, silahkan, Bu. Suaranya tidak terdengar. Asal Halo, Assalamualaikum. Kayaknya nggak masuk, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Meli maksudnya. Iya, Ibu Meli. Oh, iya, maaf ya. Ini karena saya Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu cuma bisa bilang satu kata, subhanallah. Keren banget. Terima kasih untuk Ibu Tari ya. Luar biasa nih. Guru kelas minat kita ya. Juga Bu Eka gitu. Apa ya, satu lagi dari diri Arifah gitu, sudah ibu-ibu guru semua munculkan ke permukaan gitu ya, sehingga kami sebagai orang tuanya bisa melihat mutiara lain dari Arifah gitu. Tapi tentu saja ketika mungkin dari ibu, ketika kita mau perdalam sesuatu ya Arifah, mungkin di awal kita tertarik dengan tema besarnya gitu. Tapi tentu saja ketika kita masuk lebih dalam gitu, itu kita akan menemukan begitu luas lagi dan begitu dalamnya lagi gitu dari hal tersebut. Nah, di situ juga kita akan semakin menyisir juga nih bagian mana yang memang kita berminat sekali gitu. Jadi ilmu Allah tuh seperti itu karakternya. Semakin kita mendalami itu semakin luas gitu, semakin dalam, dan kita juga terus ikuti dan terus perdalam apa yang dimudahkan dan dibuat kita tertarik gitu ya, untuk kita semakin mengenal Allah gitu. Tapi Ibu sangat berterima kasih kepada Bu Tari gitu, bisa menstimulus di kelas minat ini gitu sehingga hal ini muncul. Selamat ya Arifah dan Bu Tari dan Bu Eka, terima kasih juga buat teman-teman yang bertanya, itu keren banget pertanyaannya. Ya. Selamat ya. Ya, makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak SAPI mau komen? Bapak SAPI. Ya, bapaknya lagi rapat di kantor, jadi udah diwakilin sama Ibu Meli ya. Oke. Jadi terima kasih buat Bu Tari dan para pembimbing dan anggota organisasinya Arifah. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih saran, pertanyaan, dan masukannya. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semua, makasih. Ya. Pamit ya. Yang mendapatkan bantuan. Tapi dia
Ini kirim ke siapa? Iya, nggak ngambil kirian, nggak ngambil Geopark. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas minat saya kali ini saya membuat karya ilmiah ya. Cuman belum selesai, jadi saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari sejauh ini. Nah, ini adalah foto yang saya ambil di depan ini di lingkungan sekolah kita. Itu depan tempat sampah kan ada tiang listrik tuh. Nah, di situ ada pohon kelor. Nah, pohon kelor itulah yang saya foto untuk ditampilkan di sini. Oke, latar belakangnya ini kayak saya sudah pernah cerita berulang kali. Awal mulanya dari KAS semester 2 itu yang saya milih tentang echinodermata, terus saya nemu tentang ekstraksi-ekstraksi, saya jadi tertarik dan akhirnya saya memilih topik itu untuk diperdalam di kelas minat saya sekarang. Oh ya, kenapa saya pilihnya ekstraksi tentang daun kelor? Itu karena saya pernah lihat ada video tentang, bukan video juga sih, postingan gitu tentang daun kelor yang ternyata daun kelor ini punya bisa jadi obat buat kanker. Dari situ saya tertarik, wah kenapa bisa gitu. Ya, makanya saya pilih daun kelor ini. Karena kebetulan daun kelor juga belum terlalu diperdalam, ditelusuri lebih dalam tentang apa saja manfaatnya. Ya nggak terlalu populer juga lah ya. Jadi ya udah kita ambil ini aja. Pertanyaannya yang menjadi fokus pertanyaan saya, yang memicu saya untuk memperdalam tentang daun kelor ini, itu bagaimana sesuatu yang kompleks bisa dipecah-pecah menjadi sesuatu yang lebih sederhana. Untuk tujuannya, saya milih kelas ini untuk, meskipun saya nggak milih kimia, nggak milih biologi 4CP,
saya menjadikan classmate ini sarana untuk memperdalam apa yang saya minat dan untuk membuktikan juga apakah ekstraksi ini minat saya gitu. Jadi ya, oke. Jadi ya nama lain dari daun kelor ini itu Moringa oleifera. Dia dari famili Moringaceae. Dia bisa tumbuh tinggi mencapai 7 sampai 11 meter. Kalau dilihat dari daunnya mungkin dia kecil ya, kayak pendek gitu. Tapi ternyata dia tinggi gitu, bisa 7 sampai 11 meter. Iya. Iya. Jadi dari batang yang besar itu dia punya cabang dan kecil, mudah patah juga. Daunnya juga tipis. Iya, bisa, iya. Kayak, oh menarik ya gitu. Nah, ternyata dia juga fleksibel, cukup fleksibel. Dia bisa tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Kemudian dia juga tumbuh di tanah, di berbagai jenis tanah kalau yang dari saya baca, dan bisa tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 700 mdpl. Nah, oke. Manfaat dari daun kelor ini apa saja? Kalau yang saya tahu, yang saya cari, dia bisa, ya tadi yang saya yang reels itu ya, yang postingan itu tentang dia jadi obat kanker, dia bisa ya dia jadi anti kanker gitu manfaatnya. Kenapa bisa? Dia bisa mencegah radikal bebas karena punya senyawa antioksidan. Bagaimana caranya? Bagaimana mekanisme antioksidan itu? Jadi awalnya ini ada molekul ceritanya. Molekul ini punya atom-atom. Nah, terus tiba-tiba saya juga belum cari kenapa dia atomnya dia tiba-tiba kehilangan atom sehingga nggak stabil gitu ininya. Akhirnya dia nyari teman yang punya atom teman ini diambil, yang ini jadi nggak stabil tapi dianya jadi stabil gitu. Kemudian yang ini juga nanti nyari lagi atom lagi sampai akhirnya dia menyebar dari awalnya satu sel tiba-tiba karena sudah terjadi persebaran radikal bebas ini namanya. Akhirnya dia keluar ke sel lain, terus akhirnya bikin satu jaringan itu jadi rusak gitu. Nah, bagaimana antioksidan ini bisa mencegah radikal bebas ini? Jadi antioksidan itu punya banyak cadangan atom. Dia punya atom berlebih, jadi dia bisa ngasih atom-atom yang kekurangan elektron itu supaya stabil lagi gitu. Nah, oh ya kalau kanker dia tuh kan juga dari radikal bebas ya. Ya sama, dia juga mencegahnya gitu dikasih atomnya jadi stabil lagi. Nah, terus apa namanya? Radikal bebas ini misalnya pada daging, dia juga antioksidan ini juga bisa dipakai buat pengawet daging. Ya, bisa. Jadi daging itu kan gampang busuk gitu. Kalau misalnya dia disimpannya nggak benar gitu. Dia harus disimpan di suhu dingin berapa derajat, kurang tahu saya juga.
Nah, supaya dia lebih awet tuh dia ada jurnal yang saya baca itu dia pakai daun kelor buat mencegah ya daging ini ya pembusukan. Dan apa ya ditakar juga itu berapa banyak daun kelor yang bisa dipakai untuk mencegah pembusukan pada daging. Terus akhirnya saya juga di situ bertanya apakah dia bisa jadi pengawet buat mayat juga dan kalau bisa berapa gitu takarannya. Iya, begitu. Kemudian kan habis ini langsung refleksi. Oke, terus sebentar. Oh iya, antioksidan ini tuh dia kayak apa ya? Terdiri dari senyawa-senyawa. Jadi dia apa ya? Ya, contoh senyawa dari antioksidan ini ada banyak, ada flavonoid, beta karoten, vitamin A, C, E, terus polifenol, alkaloid, saponin, fitosterolis, tannins, dan fenolik. Nah, kalau dari jurnal yang saya baca, antioksidan yang paling kuat dan paling banyak takarannya, isinya, kandungannya itu flavonoid quercetin. Nah, yang mau kan saya pernah bilang kalau saya bikin karya ilmiah tulisan tentang daun kelor ini untuk saya pakai di semester nanti karena saya mau praktek ekstraksi daun kelor ini. Dan yang mau saya ekstraksi ini adalah antioksidannya. Dan dari antioksidan ini pun yang mau saya ambil yang paling tingginya yaitu flavonoid quercetin. Begitu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke refleksi. Oke, untuk kekurangan saya ini memang nggak tahu ya masalah dari dulu. Saya sering menunda. Kenapa saya menunda? Nggak tahu, mungkin karena capek. Ya intinya saya sering menunda sehingga akhirnya manajemen waktu saya berantakan. Ya meskipun gitu, saya menikmati proses belajar tentang ekstraksi ini. Mungkin alasan kenapa saya belum selesai hari ini, tulisannya belum selesai, karena ketika saya belajar, ada sesuatu yang saya penasaran, misalnya istilah atau apapun itu, saya cari, dan ternyata itu menarik, terus akhirnya saya ya lupa balik. Terus jadinya kemana-mana. Terus saya balik lagi, terus udah ngerti yang ini, ada lagi, saya cari lagi, perdalam lagi, jadi akhirnya lama di situnya gitu. Begitu kayaknya ya. Ya. Terima kasih. Silahkan bila ada pertanyaan. Oh, daun kelor ini kan banyak manfaatnya tadi kan. Dan terus, jadi mau ngomong apa ya? Bentar. Oh ya, kenapa kamu bilang tadi juga nggak populer gitu, bukan jadi populer bagus gitu kan? Kan banyak manfaatnya, udah gitu bisa bikin jadi bisnis juga. Iya, saya juga pikir begitu.
Oke, berarti saya yang kurang update. Oke. Oh iya. Oh iya. Iya ya. Oh iya, saya lupa, saya waktu itu kayaknya dapat postingan tentang itu udah lama banget, jadi ya. Oke. Alhamdulillah. Daun kelor tuh tumbuhnya di mana? Maksudnya kayak di Indonesia atau di bagian iklimnya? Oh ya, di Udah. subtropis, tropis. Oh, tropis. Oke. Udah sih. Oke. Kan nanti apa daun kelor tuh manfaat ya buat ini apa menghambat pembusukan daging ya. Iya. Nah, apa ya? Oh ini apa? Sejak kapan gitu daun kelor tuh dipakai buat mengatasi pembusukan daging itu jadi cepat gitu. Kamu udah ini nggak apa maksudnya tuh udah pernah pakai belum daun kelornya buat itu daging? Oh, kalau untuk itu belum sih. Saya baru studi literatur aja. Ya, jadi belum pernah saya coba. Mungkin nanti saya coba ya. Ya. Udah situ aja. Oke, terima kasih. Kamu nikmatin nggak proses pembuatan karya tulis ilmiah ini? Apa sih kelas minat ini? Sangat menikmati. Kenapa tuh? Karena saya suka topiknya. Part paling menyenangkannya bagian mana? Hah? Yang paling kayak, wah ini aku suka banget ini yang bagian mana gitu. Apakah semuanya atau ada satu part yang paling berkesan? Saya suka senyawa antioksidan karena ternyata dia bisa kemana-mana manfaatnya. Saya juga bingung kenapa antioksidan ini bisa punya atom berlebih gitu sehingga dia bisa mencegah atom lain nyuri atom punya orang lain gitu. Begitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasan antioksidan dan oksidan. It inspire me a lot, beneran. Jadi ibu tuh udah beli buku Zaidul Akbar sebetulnya yang resep-resep macam-macam itu. Coba aja belum. Padahal itu semuanya intinya antioksidan gitu. Tapi ya luar biasanya ilmu ya. Penjelasan yang sangat detail seperti ini yang masuk ke dalam core itu benar-benar berdampak loh ke pendengar. Kita jadi kayak, oh itu kenapa harus antioksidan, kenapa harus raw food ya. Kenapa harus makan makanan tuh yang tidak banyak proses pengolahan karena antioksidannya lebih tinggi kan. Kemudian colorful food misalnya, make sure on your plate ada warna oranyenya, merahnya, hijaunya, itu antioksidan semuanya. Nah itu kan itu hanya sebuah jargon antioksidan. Tapi penjelasan kamu tentang bagaimana radikal bebas terjadi, apa yang dimiliki daun kelor, bagaimana ini dan itu sangat bagus, keren ya. Nah hanya ibu tuh nunggu-nunggu dari tadi tentang ekstraksinya. Iya, itu slide-nya aja nggak ada gitu. Makanya ibu nanya ini nggak pindah slide. Karena tadi kalau ngeliatin slide-nya Arifa kan komplit ya. Kalau kamu perhatikan selama Arifa presentasi ibu ngangguk-ngangguk terus gitu ya. Karena si penjelasannya itu dalam PPT-nya itu kalau nanti ibu nggak hadir, ibu duduk aja buka PPT-nya, ibu tahu gitu. Kan PPT ini kan media kita berkomunikasi ya gitu. Jadi bagus pakai poin-poin, tapi poin-poinnya juga harus komplit gitu slide-nya. Jadi ini sama sekali ini masih di bawah harapan sebetulnya. Penjelasannya bagus, penguasaannya bagus, tapi harus direvisi slide-nya. Standarnya punya Arifah tadi aja, mulai dari permasalahan, jelas permasalahannya terus sampai ke kesimpulannya tuh nyambung gitu semuanya, ya komplit gitu. Itu menunjukkan dia baca dan bacaannya dia tuangkan ke dalam slide-nya. Bukan ngebandingin ya, ini karena kebetulan aja biar gampang ibu ngomongnya, ada contohnya gitu ya. Nah, tadi ibu banyak bisik-bisik ke Bu.
ST ya. Menurut Ibu, Maryam salah satu yang Ibu khawatir. Khawatir karena Maryam ini di persimpangan jalan betul nih sekarang ya. Ini Maryam butuh sebuah consideration, pertimbangan, learning experiences yang bisa membuat Arifah menentukan, Maryam menentukan jalan mau kemana. Ya, jadi makanya Ibu tadi titip ke Bu Esti, boleh nggak kerjasama dengan labnya Bu Eka di Unjani, kan mahal kalau kita mau ekstraksi daun kelor ini mahal biayanya. Jadi kalau boleh sama Bu Esti nanti dibawa ke labnya ke Unjani biar punya pengalaman melakukan ekstraksi di sana, ya. Harapannya bisa tuh, agar nanti kamu punya timbangan betul. Sebetulnya Maryam mau jadi apa, mau kemana, apa cita-citanya. Oke? Ibu penuh doa aja sekarang. Tapi sebetulnya melihat cara Maryam mendekati ilmu ya, dan mempresentasikan itu sebetulnya dia tepat sih. Hal-hal yang konseptual fundamental gitu, anak ini. Gitu. Hanya dia mungkin belum punya cukup informasi aja, mau gimana. Nah ini Ibu agak titip-titip ini ke Bu Esti. Itu ya, tapi selamat dan tolong ditambahkan kelengkapan slide-nya. Silakan Bu Esti. Alhamdulillah ya Maryam sudah mempresentasikan hasil belajar Maryam terkait ekstraksi daun kelor ini. Kalau Ibu amati memang selama kita bimbingan itu minat Maryam tuh memang maksudnya terlihat memang berbinar-binar gitu di topik ini gitu ya. Nah, hanya memang yang sudah kita bikin ya alurnya itu. Nah, itu memang belum kelihatan gitu ya di sini. Kita memang finalisasi Ibu belum lihat juga yang terakhir ya. Nah, ekstraksi itu kan udah ada jurnalnya juga ya waktu itu Maryam. Nah, nanti tinggal dilengkapin ya. Hanya memang topik yang Maryam pilih ini memang sebenarnya kalau mau didalami itu kimia banget. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang nanti ternyata pas Maryam gali itu makin tertarik gitu ya, memang ke arah ini, berarti nanti harus memang masuk ke mendalami kimia gitu. Karena ekstraksi itu kimia semua. Nanti alat-alat yang digunakan tuh prinsip-prinsip kimia, ada fisikanya juga ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja Maryam kalau misalnya nanti benar-benar ketika Maryam harus ngambil berarti. Yang seperti Arifah sampaikan atau Bu Meli sampaikan tadi ya, tentang naturnya ilmu gitu. Mungkin banyak hal yang kita memang harus telan dulu, nggak enak gitu. Tapi itu sebetulnya untuk mencari sesuatu yang sangat spesifik yang kita sekali gitu. Nah, orang tuh kan ada modelnya generalis, ada yang spesialis. Mungkin dia ini spesialis gitu. Dia nggak kuat terlalu banyak mapai begitu banyak hal, makanya jadi agak menolak masuk kimia. Tapi yang kecil-kecilnya itu dia malah suka gitu. Nah, tapi ini adalah tanjakan gunung ilmu tuh. Jadi emang dia mau nggak mau harus kita lampaui dulu gitu untuk sampai kemudian nanti lebih spesialis lagi tuh ada S1, ada S2, ada S3. Ya tambah ke atas itu tambah spesialis, nggak banyak lagi belajarnya. Itu aja mengekstrak daun kelor aja puluhan tahun hidupnya misalnya. Tapi untuk pemanfaatan ke daging, untuk mayat, untuk ini bisa begitu juga hidupnya Maryam itu. Ya kan? Ya, oke. Ya, silakan ditutup. Ibu dulu, Ibu Siti Hadijah, Pak Agung, silakan dipersilakan Pak Agung, Bu Cici. Oh, adanya Bapak. Ini pakai PC. Oke. Oh ya udah. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang istirahat silakan aja. Yang laki-laki yang perempuan boleh. Girls di sini ya, temenin ya, temenin itu. Yang mana sih?
Oh, konyol ya, aku nggak lihat. Bentar sama kok ya. Gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa warning? Bukan warning, kayak pemberitahuan aja. Sebenarnya tuh mau ngambilnya tentang daun kopi angling, cuman karena keterbatasan laboratorium, jadi saya baru belajar tentang teori daun kopi doang. Nah, latar belakangnya tuh ada dua sebenarnya, cuman yang paling kuat itu ini. Jadi saya tuh pada beberapa waktu gitu suka begadang buat ngajarin tugas, terus kayak butuh minum kopi nih, butuh kafein, tapi waktu habis minum kopi sakit perut gitu, asam lambungnya naik, gak kuat lah saya sama kopi yang brand kopi ya, kecuali kalau kopi saset saya masih bisa, tapi nggak ngaruh gitu. Ya udah, akhirnya waktu di Pasir Angling, Bu Sri bilang kalau daun kopi ini kalau jadiin teh bisa juga apa sih benefitnya kayak kopi. Jadi saya penasaran, ini gimana ya gitu, tentang ini saya mau buka-buka lagi karena kebutuhan saya terhadap kafeinnya dari kopi kan. Ini pertanyaan ya permasalahannya, rumusan masalahnya gimana saya bisa konsumsi kafein kopi tapi nggak sakit perut gitu. Saya buatlah hipotesisnya. Buatlah teh dari daun kopi gitu, bisa jadi alternatif sumber kafein kalau untuk orang yang nggak cocok sama asamnya kopi gitu kan. Akhirnya saya buat riset. Oh, bentar. Ada pertanyaan untuk ya apa nguji hipotesisnya. Apakah teh daun kopi itu efektif kalau jadiin sumber alternatif kafein gitu untuk orang yang kayak saya, kayak Michelle gitu yang nggak kuat sama asam kopi gitu. Dan saya melakukan riset, sebenarnya juga belum dapat jawabannya karena saya belum melakukan riset langsung kan di lab dan percobaan ke orang-orang. Jadi yang saya temukan aja ya teori-teori yang saya temukan. Yang pertama, saya harus tahu dulu nih cara kerja kafein itu gimana. Ini dikasih tahu sama Bu Diana, dikasih tahu tahap-tahapannya biar kamu pola pikirnya terbentuk lah. Saya cari tahu cara kerja kafein. Ini struktur kafein, ini struktur adenosin. Saya bakal ngasih tahu dulu, jadi kenapa kita bisa ngantuk, kenapa kafein bisa buat kita ngantuk. Pertama, ada yang namanya reseptor. Reseptor itu tuh protein yang apa ya, kalau bahasa bayinya apa ya? Dia tuh reseptor protein yang bakal ditempelin sama suatu zat kimia. Nah, zat kimianya itu yang nanti bakal memberikan memberikan sensasi ya, mungkin sensasi atau perilaku kita terhadap sesuatu itu tuh dari zat kimia itu. Nah, zat kimia yang dimaksud itu adenosin. Adenosin ini mungkin untuk anak biologi, kalian tahu kan namanya ribosa. Nah, gula ribosa kalau bergabung dengan basa nitrogen yang namanya adenin, nanti namanya jadi adenosin. Adenosin ini kalau nempel tuh dia ke reseptor otak, dia bakal ngebuat kita lelah. Jadi kalau misalkan si adenosin itu nempel, kita bakal ngantuk. Gimana caranya biar gak ngantuk? Kasihlah kafein. Kafein ini ada, saya gak tahu struktur yang mana yang mirip dengan adenosin, tapi katanya dia nih, saya belum dapat studinya soalnya. Jadi di struktur ini ada yang mirip strukturnya dengan strukturnya adenosin. Jadi dia tuh bisa pura-pura jadi adenosin lah. Jadi waktu ada reseptor ini, ada adenosin, ada kafein, si kafein nempel. Dia tuh pura-pura jadi adenosin gitu. Jadi kalau si kafein nempel ke reseptornya, adenosin nggak bisa nempel dong ke reseptornya. Jadi kita nggak ngantuk karena si adenosinnya nggak nempel ke reseptornya gitu.
Nah, Kafein sangat duluan. Ambil alih dulu karena kita minum ya. kita minum kan. Kalau bagian mau lihat juga lah, ini nggak apa-apa, kafein itu stimulan. Stimulan tuh ini ada nih, saya buatin mini kamus. Zat yang buat ngaktifin sistem saraf gitu. Jadi kafeinnya ada stimulan yang ya caranya tuh kayak tadi, dia nempel ke reseptor otak gitu. Buat ini lah gitu lah. Nah, lanjut. Ini ada asam. Sekarang yang tadi itu kafein yang ada pada kopi. Sekarang ini ada asam yang ada pada kopi. Ada dua yang saya temuin. Yang pertama itu ada asam klorogenat ya. Asam klorogenat ini antioksidan. Tadi kemarin udah kasih tahu antioksidan, jadi saya nggak bakal jelasin lagi antioksidan apa. Asam klorogenat ini kalau kita konsumsi dia bisa menaikkan ini produksi asam lambung, tapi saya juga belum tahu, belum nemu nih studinya kenapa dia bisa naikin asam lambung gitu. Terus ada yang kedua, ada asam kuinat. Asam kuinat ini yang saya tahu ya, ini asam kuinat, ini asam klorogenat. Kalau dilihat-lihat nih strukturnya, ini kalau nggak ada nih si asam klorogenat, ini sama aja kayak asam kuinat gitu. Jadi asam kuinat ini ada karena asam klorogenat yang terbakar. Jadi kan kalau kopi, biji kopi nih, biji kopi kan harus di roast dulu kan. Saat di roast itu tuh asam klorogenatnya turun, tapi asam kuinatnya naik. Jadi sama aja tetap memberikan asam gitu. Makanya kalau kita minum kopi itu tuh suka, kalau buat orang yang nggak kuat ya, suka naik asam lambungnya kayak saya. Nggak tahu. belum saya cari itu. Nah, sekarang masuknya ke kandungan daunnya. Ini sebenarnya tuh saya lupa lagi saya ngambil dari mana. Tapi kalau nggak salah dari jurnal dari orang Inggris, dia ini ada beberapa jenis kopi. Yang ini daun, yang ini biji kopinya. Ini adalah persentase kafein miligram per gram. Yang hitam daun. Kalau dilihat kafeinnya emang lebih sedikit ya daripada biji kopi. Tapi untuk ukuran segini itu masih cukup untuk kebutuhan kita, karena kebutuhan kita tuh kalau tidak salah 400 miligram per hari. Paling maksimal tuh 400. Yes, ini jenis kopinya gitu. Saya nggak nemu jenis kopi yang lain, jadi saya ngambil ini aja gitu untuk melihat saja apa perbandingannya. Ini kafein. Kafein artinya kafein daun kopi itu lebih sedikit daripada kafeinnya biji kopi. Nah, sekarang masuk ke perbandingan asam klorogenatnya. Di sini juga dikasih tahu nih, kelihatan kan? Ini weight per weight, ini artinya weight per weight kalau nggak salah. Kalau misalkan 5% weight per weight, artinya 5% klorogenat per 100 gram. Nah, ketutupan. kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan di coffee leaves itu tuh cuman 2,31, sementara di sana lebih tinggi ya kalau coffee beans. Jadi di sini saya juga buat hipotesis, artinya kalau misalkan dijadiin minuman, kemungkinan saya asam lambung naik tuh lebih sedikit untuk yang coffee leaves gitu kan. Tapi saya belum nyoba aja, makanya masih. Nih, ini yang lucunya nih. Jadi ini kan tadi kafein ya, kafein daun kopi itu 100 lah, 100 ke atas, 150 lah. Di bawah 200 ya, kayaknya di bawah 200. Saya nyari, kalau gitu kalau misalkan benar nih si daun kopi ini bisa jadi teh, saya mau membandingkan dengan teh lain, apakah kafeinnya sama seperti ini atau lebih sedikit atau bahkan mungkin lebih naik gitu, lebih tinggi gitu, biar saya tahu keefektifannya seperti apa gitu kan. Ada black tea lebih tinggi malah. dia bahkan sampai 500, melebihi biji kopi gitu. Jadi jujur waktu saya tahu ini kayak ngapain gue. Ya, itu tapi black tea ini tuh tergantung ketinggiannya ya. Makannya mungkin bagusnya tuh yang di Jepang gitu, karena mereka mungkin situasi ya iklimnya pas untuk teh black tea gini lah. Terus jadi saya mikir nih kalau gitu gak usah ada kelas minat ini kalau gitu. Jadi masuk ke kesimpulannya,
KDK ini kafein daun kopi lebih kecil daripada kafein biji kopi. CGA ini tadi chlorogenic acidnya, daun kopi dia lebih kecil dari chlorogenic acidnya si biji kopi. Ini juga yang nyebelin, kafeinnya daun kopi ternyata lebih kecil dari kafeinnya camel sinte apa gitu saya, itu nama daun dari black tea-nya gitu. Dan bahkan si biji kopi pun lebih kecil daripada si black tea itu apa kafeinnya. Ya, efektif atau enggak belum tahu karena belum melakukan percobaan langsung ya. Udah. Oh, belum. Refleksinya. Untuk kelemahannya tuh saya kurang nyatet. Jadi sebenarnya saya kelebihan dulu deh. Kelebihan saya tuh suka baca-baca ininya teori-teorinya. Bu Diana ngasih saya baca, saya ketemu saya baca ya terus. Tapi saya kurang nyatet gitu. Jadi apa yang saya udah baca, apa yang udah saya dapat tuh saya belum tumpahin gitu semuanya yang saya tahu. Habis itu time managementnya juga kurang, soalnya emang kemarin saya kelas 11 lumayan banyak tugas, saya keteteran, saya nggak buat jadwal penugasan gitu. Jadinya ini rada ke delay beberapa kali. Dan Bu Diananya juga sibuk mungkin, jadi kita berdua delay berdua gitu. Dan untuk kekuatannya mungkin kemampuan bertanya kayak Mariam. Mungkin soalnya kita berdua kan emang dari kemarin tuh kayak bareng gitu. Karena apa sih lumayan mirip tentang ekstraksi gitu kan. Jadi saya suka belajar bareng Mariam, kayak nanya ini kenapa sih begini, ini kenapa begini gitu. Dan sudah. Wulan, jadi setelah kamu mengetahui bahwa ternyata teh hitam lebih tinggi kafeinnya, apakah masih mau bikin lanjutin? Masih sih. Sebenarnya maksudnya kan kalau kafein dia kalah. Kita ini aja. Saya sebenarnya buat sama Warem kayak kita adu-aduan ini kelor sama. Saya ngaku kalau daun kopi ini kalah kalau dalam kafein. Tapi yang waktu itu saya baca gitu, saya nemuin kayak hidden gem gitu. Dia ini magniferin ya, saya lupa namanya, magniferin ya kayaknya tinggi sekali. Jadi dia tuh bahkan si biji kopi itu tidak punya. Dia tuh tinggi, dan magniferin itu kalau nggak salah bisa, dia tuh masuk antioksidan, salah satu antioksidan. Dia tuh bisa mengatasi penyakit jantung kalau nggak salah. Jadi mungkin untuk semester selanjutnya saya mungkin akan saya bakal mungkin fokusnya bukan tentang kafein lagi, tapi kegunaan bukan kegunaan apa ya, potensi daun kopi itu apa gitu untuk ini. Berhubung kita sama-sama punya asam lambung ya, kan tadi kau bilang bakal ada ini percobaan gitu ya. Kamu mau jadi percobaan aku? Mau. Kalau misalkan aku ini kan sebenarnya pengen banget nyoba gitu ya, gimana sih rasanya kopi gitu kan. Walaupun sama Mariam sering dikasih tapi ujung-ujungnya mual gitu kan. Setelah kamu percobaan terus misalkan percobaannya kayak percobaannya ternyata emang cukup berhasil gitu kan. Apakah untuk sekarang aku yang kalau misalkan mencoba hal baru itu bakal makan gitu kan. Apakah itu bakal kamu jadiin suatu produk gitu, suatu produk, dan apakah daun kopi ini kalau jadiin teh apa rasa kopinya masih masih kerasa atau enggak, rasa teh aja? Mungkin Michelle lupa ya, soalnya waktu itu kita penjelajahan waktu pramuka ya kita kan nyobain ya, tapi aku nggak tahu sih Michelle nyoba atau enggak, soalnya waktu itu benar-benar ada daun kopi, kita ambil terus kita seduh, habis itu kita kasih ke Pak Agung, ke ini, terus katanya kayak kopi, beneran kayak kopi.
Ada taste-nya. Bahkan kita masak supnya pakai daun kopi. Jadi emang rasanya persis banget kayak kopi. Cuman kalau kopi itu kayak apa ya, larutan gitu, kayak lebih berat. Kalau teh itu kayak enggak. Tapi saya nggak tahu ya itu bisa asam lambungnya naik atau enggak. Tapi waktu itu yang waktu aku coba itu nggak naik sih, untungnya nggak naik asam lambungnya bisa. Oke, saya mau bertanya kenapa nggak di netralin aja kopinya? Maksudnya gimana? Kopi kan sifatnya asam. Kemudian di netralin aja gitu. Netralinnya gimana? Itu dia. Tapi aku juga kepikiran enggak tadi waktu Michelle di situ dia nanya kalau gitu aku pokoknya nanya tentang mirip lah gitu kayak Fauzi, bukan netralin tapi kayak aku bisa nggak ya minum kopi. Terus saya mikir apakah kalau misalnya kita ngekstraksi si asam klorogenat itu diambil apakah bisa gitu untuk orang cuman ada masalah lagi nih, saya kan nggak tahu ya, ini kan permasalahan saya nggak jadiin ini riset karena saya ada sebuah kebutuhan. Coba. Kalau tadi yang masuk ke reseptor itu H+ bukan? H+ maksudnya apa? Asam. Bukan, kafein. Kafein H+ nggak? H+ bukan ya? Enggak, bukan. Berarti bisa dong, harusnya. Harusnya bisa, tapi ini aku nggak tahu ya, aku baru baca-baca dikit. Ini juga nggak tahu sumbernya trusted atau enggak. Kan setiap orang tuh beda kebutuhannya. Kalau saya waktu itu nyoba si teh daun kopi yang di Angling itu nggak naik asam lambungnya, bisa aja misal naik gitu. Sensitivitasnya berbeda. Dan waktu itu saya baca di sebuah artikel, saya lupa artikelnya apa. Kafein itu bisa dia berkontribusi ngasih ngasih asam lambung tuh naik. Kenapa? Karena saat si reseptor itu udah ceklek gitu, udah bareng gitu, dia itu ada salah satu di kerongkongan apa gitu, dia kebuka. Jadi jadi dia asam lambungnya naik, dia bisa buat muntah malah gitu. Tapi saya belum baca terlalu banyak juga sih, jadi makanya banyak yang tidak berani meminum Arabica gitu, minumnya Robusta. Jadi Robusta itu dia lebih pahit, di roastnya berbeda caranya. Jadi mungkin kalau mau lebih lanjut sih cara mengurangi asam itu ya apakah Robusta, kan itu ada Arabica, ada Robusta ya, ada house blend. Kalau house blend itu biasanya si kafenya dia nge-mix sendiri gitu. Nah buat yang kita nggak suka Arabica, yang nggak kuat asam, pasti pilihan kita adalah Robusta gitu. Nah hanya memang Robusta itu karena dia saking boldnya, saking pahitnya dan menghilangkan keasaman, jadinya tuh uniqueness of the coffee tuh agak hilang. Karena sebetulnya kopi itu kan dia ada yang ada rasa buahnya, ada macam-macam gitu. Kayak manusia banget gitu. Ada kekhasan-kekhasannya gitu. Tapi itu yang biasanya original sesuai dengan karakter kopi cenderung asam, cenderung Arabica gitu. Jadi bisa jadi kalau kita bicara tentang menetralisir asam ya ganti Robusta. Robusta nggak terlalu asam, lebih pahit dia. Cuma emang nggak terlalu unik gitu. Tapi but anyway, satu Ibu mau mengapresiasi slide-slide-nya. Ini apa ya? Menunjukkan orang yang berani, kuat, huruf besar, terus ya kan? Sebenarnya template sih Ibu. Iya, tapi your choice is good, unik gitu. Soalnya dari tadi Ibu ngemicing-micing ngelihat fontnya Arifah. Kecilnya gitu fontnya gitu. Tiba-tiba punya Wulan tuh, wah asik gitu. Terus juga coba balik. Ibu suka sekali bagaimana cara Wulan. Nggak bisa. Oh bentar. Bagaimana cara Wulan memulai dari awal ya, dari apa tuh permasalahan yang sangat relate dengan dirinya gitu kan. Ini ya. Nah ini ya, butuh kopi, pindah lagi gitu kan, pindah lagi ke muncul permasalahannya, lalu muncul ke pertanyaan risetnya, hipotesisnya dulu, langsung ke pertanyaan risetnya gitu. Ini menunjukkan kepala Wulan yang rapih, cara nulisnya rapih, pasti isi kepalanya juga rapih. Dan semoga curiosity-nya, keingintahuannya akan membawa Wulan pergi jauh ya ke bidang-bidang yang seharusnya emang di situ tempat Wulan berada gitu ya. Yang penting banyak bismillahnya agar tepat gitu. Karena
pada usia-usia ibu nih saat berinteraksi dengan teman-teman ibu, yang ibu cari pada seseorang termasuk pada anak-anak itu adalah apa coba? Akurasi, kepresisian gitu. Seberapa presisi, seberapa akurat orang itu bidangnya, merespon keadaan. Karena pada presisi dan akurasi itu ada al-haq, ada Allahnya di situ. Allah tuh kan sangat detail ya gitu. Jadi jangan terlalu umum jadi orang itu. Mending kecil-kecil bahas oksidan, antioksidan. Tapi generalis dulu kayak Uji, boleh. Uji kan generalis tuh ya. Generalis. Tapi pada akhirnya nanti harus masuk tuh ke hal yang lebih spesialis. Nah, Ibu lihat Wulan, generalisnya oke, spesialisnya juga ada di sana. Itu aja. Ya, makasih Wulan. Silakan ditutup. Mati. Oke. Mungkin yang paling saya tertarik dari yang kamu lakuin terus presentasi kamu itu, kamu bilang kamu menikmati membaca-baca jurnal. Kalau experience aku baca jurnal itu lebih ke cari judul, ya, cari isi, ya kan, nggak ketemu, cari yang lain, ya begitulah, ribet. Terus karena sangat abstrak, buat ngerti itu harus mungkin baca jurnal-jurnal lain. Pertanyaan aku, gimana kamu bisa menikmatinya? Gimana aku bisa apa tadi? Ada ininya apa sih? Gimana aku bisa melakukan baca jurnal-jurnal gitu? Bisa ngerti, bisa dinikmati. Bisa ngerti. Gue expert. Enggak, jadi emang awalnya tuh aku waktu kelas 9 lah ya, mungkin 9-10. Aku suka baca jurnal, tapi kayak Wati gitu. Ini tuh apa? Jadi aku awalnya jalannya begini, cabang, dan kayak Maryam gitu, lupa balik lagi. Tapi sama Bu Diana tuh waktu saya udah jauh kayak, kamu tuh kan ini kamu di sini gitu. Kamu maunya apa gitu. Ibu-ibu Bu Diana tuh memberikan saya kebebasan. Cuman kayak waktu Bu Diana tuh suka ngasih tahu kalau waktu saya datang ke Bu Diana tuh saya maunya ini loh gitu. Jadi kayak ya ibu bakal ngikutin kamu, kalau kamu ini sok aja. Cuman ibu nggak ingetin lagi awalnya kamu tuh di sini gitu. Ya kayak saya keep in track. Jadi tetap di track gitu. Dan kalau misalkan kayak saya ngasih tetap konfirmasi gitu ya, kayak ini jurnal ini saya baca, jurnal ini saya baca, jurnal ini yang ini nggak usah, yang ini aja, yang ini aja gitu. Terus kita diskusi bareng. Waktu itu juga Bu Diana dikasih beberapa jurnal dan bahkan skripsi ya, kalau nggak salah skripsi dari temennya gitu. Bu Diana belum baca, tapi saya baca terus kayak merasa, Bu ini nggak cocok deh. Oh ya kalau nggak cocok nggak usah gitu. Jadi mungkin kalau untuk seumuran kita ya, kalau mau gampang mengerti itu butuh mentor. Makanya aku dari kemarin, ibu mau ada mentor ya. Ibu adopsi aku. Baik, terima kasih. Ini apa pengalaman aku aja, pengalaman aku dan aku melihat pengalaman orang lain. Kok kamu udah suka sama satu guru gitu, misalkan ya aku yang lihat ya Sofi atau Alia gitu, mereka tuh kalau ngeliat gue sih udah matanya lope gitu. Mereka kejar aja soalnya bakal itu yang saya lihat sekarang.
Alia tuh jadi di mentoring sama Bu Esti gitu. Alia kelas 12. Dan dia juga apa enjoy. Terus waktu itu yang waktu Sofi, saya lihat waktu kelas 9 dia jadi ngitilin Bu Esti terus kayak anak bebek gitu. Tapi kayak jadi kelihatan mereka apa ya, pikirannya tuh tertata terbuka gitu. Jadi tahu jalannya mau kemana karena ada guru, ada mentor gitu. Dan apa kalau kamu mentor juga nggak sembarangan kan, kayak kita harus ada chemistry ininya. Makanya kalau kamu udah aku suka nih sama guru, kitilin aja terus. saya juga gitu, saya ngitilin terus semua guru yang saya suka. Bu Esi saya tanya, Bu Selin saya bobot aja terus, tanya terus. Karena emang saya sekarang merasa saya butuh mentor gitu, kayak Bu adopsi aku gitu. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Maaf bila banyak salah kata, ya banyak sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.